siap. Sebelum belajar, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini, sehat? Sehat. Semuanya bahagia ya? Bahagia. Bila ditanya, Bila bahagia? Bahagia Bu. Tapi muka udah sedih, ya? Sehat-sehat ya? Oke, hari ini full. Bila siapa aja nggak ada Bil? Datang semua. Ada semua ya, sebentar saya coba absen. Oke, ada semua. Abdillah, Adel, Adit, Angga, Arya, Bagas, Dava, Dewi, Bila, Erwin, Jaka, Adrianto, Nabila, Rocky, Rita. Oke. Ayo, ready ya? Kita belajar ya? Jadi, apapun ceritanya, setiap hari harus semangat. Ya kan? Kalau nggak semangat, dong, kayak doa. Lihat tuh deh doa. Ya iya, kalau udah semangat kan kita, kalau semangat melakukan sesuatu, segala pekerjaan terasa mudah, apalagi dengan hati senang. Jadi di mana-mana hatiku senang, gitu. Kan gitu Nurul? Oh Nurul iya, dia setiap hari harus senang. Kalau Tiwi udah nggak senang lagi, ya kan? Siapa lagi? Asep ada? Oh ada Asep. Oke lah, oh begitu. Jadi minggu lalu kan kita bahas tentang jenis persebaran fauna di dunia. Jadi hari ini kita mau membahas tentang pemanfaatan, ya. Kita mau bahas tentang pemanfaatan flora dan fauna ya, pemanfaatan flora dan fauna. Oke, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, ya. Sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, kira-kira pernah atau tidak kalian memanfaatkan flora dan fauna yang ada di sekitar tempat tinggal kalian? Enggak Bu, pernah Bu. Gitu. Repi pernah, Rocky pernah. Kalau begitu kasih contohnya dulu Repi. Kira-kira pemanfaatan yang seperti apa yang kalian buat atau yang kamu buat di lingkungan tempat tinggalmu? Iya kan, yang ibu tanya kan pernah nggak memanfaatkan flora dan fauna yang ada di lingkungan atau tempat tinggal sendiri? Ya, aku pernah Bu, daging lembu. Daging lembu dipotong lagi empe dipotong di gitu. Berarti pemanfaatannya untuk apa tuh? Untuk konsumsi, untuk bahan pangan, ya kan? Yang lain? Selain yang dimakan, selain makan itu Bu dimakan, kemudian dimakan lagi Bu. Sayur dimakan juga. Ya selain untuk apa tadi pangan, apalagi kira-kira? Untuk pupuk apa itu berarti? Kotorannya maksudnya. Kotoran jadi berarti kita rata-rata di sini sudah mampu memanfaatkan flora dan fauna di lingkungan tempat tinggal kita. Kita kan tempat tinggalnya beda-beda. Jadi mungkin di tempat tinggal Repdi, dia mungkin kalau kita lihat dari faunanya mungkin lebih banyak dia di hewan berkaki empat seperti sapi dan kambing. Mungkin kalau kita lihat di tempat Asep, dia banyak jenis unggas, entah ternak ayam kampung atau ayam kota ada. Nggak ada. Jadi apa peternakan apa di sana? Siapa yang bilang tadi biawak diternakin? Video banyak emang Bu. Iya, tapi kan nggak dimanfaatkan. Ready mau biawak mau diapain? Bisa Bu buat obat. Obat gatal berarti? Oh keren. Berarti dieksekusi. Biawak yang dagingnya atau kulitnya yang jadi minyak? Dagingnya untuk obat gatal. Tahu ibu kalau obat gatal itu kodok, tahu kodok kan? Tahu. Kalau kodok kan kalau misalnya kita beli yang jadi modal bersih,
daging biawak karena untuk mengobati gatal-gatal. Keren kan? Wampu, kita ini kan wilayah pedalaman, banyak perkebunan, masih banyak hutan. Jadi hewan-hewan yang sifatnya melata, terus yang jarang kita jumpai di wilayah kota itu masih dapat di sini. Biawak di sini kan belum. Kemarin kita udah bahas masalah fauna kan? Itu sebenarnya lebih mudah memang memahami jenis fauna dan pemanfaatannya untuk Desa Bingai, Kecamatan Wampu. Karena di sini sepertinya Allah itu menciptakan, inilah dia, menciptakan kalian tinggal mengamati, lalu menganalisis. Ya, berarti oke. Berarti udah berhenti sampai di sini. Kita lanjut aja, kita ke materi kita hari ini tentang pemanfaatan flora dan fauna di Indonesia. Buka bukunya halaman 52. Halaman 52. Silakan dibaca dulu. Yang keras Erwin, yang lain boleh disimak. Silakan. Makhluk hayati di alam ini terdiri atas beragam jenis flora dan fauna. Berikut berbagai manfaat tumbuhan untuk kehidupan manusia. 1. Sumber pangan, seperti sumber karbohidrat yang berasal dari beras atau tanaman padi, jagung, kentang, talas, ubi jalar, sagu, beras singkong atau tepung beras singkong, kembili, jewawut, berasal dari tanaman serelia. Tepung pisang di Afrika Selatan, lobak putih, sayur mayur, dan buah-buahan. Minuman seperti teh, tebu, kopi, dan coklat. Tumbuhan juga dimanfaatkan sebagai bumbu dapur atau bumbu penyedap makanan. 2. Tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan baku jamu atau obat-obatan tradisional maupun bahan baku obat-obatan modern, di mana masih banyak tumbuhan yang belum dibudidayakan dan pengadaannya masih mengandalkan dari hutan. Sebagai contoh, kunyit, lengkuas, pasak bumi atau Euricon longifolia, pulih panda, Raufla serpentina, Rawolfia serpentina, dan Rafflesia. Bahan jenis gadung atau Dioscorea spp yang diperlukan sebagai bahan baku jamu keluarga berencana atau KB yang hidup di Taman Nasional Meru Betiri. Selain itu terdapat pohon garu atau Aqualia malasensis yang hanya tumbuh di hutan tropika dan sudah lama diambil oleh masyarakat untuk bahan baku obat-obatan dan kosmetik. Adapun tumbuhan sebagai bahan baku obat-obatan yang sudah dinilai langka antara lain jenis pacing atau Costus spp, pulih panda atau Rawolfia serpentina, kumis kucing atau Ortopion tramineus. Oke, lanjut Nabila. Yang ketiga. Bahan baku industri seperti kapas dipintal menjadi benang dan ditenun menjadi kain. Getah karet diolah menjadi ban mobil, ban motor, dan bahan-bahan yang terbuat dari karet. Kayu jati dan kayu lainnya dapat digunakan untuk bahan bangunan dan perabot rumah. Yang keempat ada minyak dan lilin seperti atsiri, dan aroma wangi-wangian. Yang kelima ada bahan untuk kerajinan dan hiasan. Yang keenam ada objek rekreasi, pariwisata, penelitian, dan pendidikan. Nah, itu dia. Jadi itu manfaat. Ya, sebenarnya tanpa kalian baca di buku ini, manfaat itu udah kita semua rasakan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kan flora dan fauna itu adalah kebutuhan yang memang mendasar dalam kehidupan manusia. Jadi kita ada siklus seperti rantai makanan. Yang satu membutuhkan yang satu, yang satu membutuhkan lagi yang lain. Jadi kita saling ketergantungan. Ya, itu manfaat dari flora dan fauna. Baik, untuk selanjutnya kita lihat materi, ada video di sini. Sama-sama kita simak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran hari ini. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang
materi pemanfaatan flora dan fauna Indonesia sebagai sumber daya alam. Yang pertama, sumber pangan. Flora dan fauna Indonesia adalah sumber pangan paling utama bagi manusia, seperti golongan flora yaitu beras, singkong, gandum, buah-buahan, dan sebagainya, serta golongan fauna termasuk hewan, ternak, dan hasil produk turunannya merupakan kebutuhan utama untuk manusia sebagai sumber pangan sehari-hari. Sumber pangan yang berasal dari flora dan fauna tidak akan habis jika terus dikembangbiakan. Peternakan. Usaha budidaya hewan ternak tidak hanya bermanfaat sebagai sumber pangan saja, akan tetapi sebagai aktivitas ekonomi bagi manusia. Hewan ternak dijual, sedangkan hasilnya digunakan untuk kebutuhan yang lainnya. Perikanan. Perikanan lebih fokus menjadi usaha pengembangbiakan ikan dan segala biota air seperti air tawar, payau, maupun asin. Sumber pendapatan ataupun devisa. Berbagai jenis kayu yang terdapat di hutan Indonesia dapat dijadikan bahan baku industri, kerajinan, dan sebagai perabotan rumah tangga. Jenis hewan dan bagian dari tumbuhan tertentu dapat dimanfaatkan oleh industri kosmetik, kemudian diperjualbelikan di dalam maupun luar negeri sehingga mendapatkan devisa bagi negara. Hiasan. Salah satu alasan bagi manusia membutuhkan kebutuhan tersiernya guna memenuhi kesenangan hati karena adanya keindahan yang dapat dilihatnya. Flora dan fauna juga bisa dimanfaatkan manusia untuk kepuasan dan kesenangan ini. Salah satunya dengan menjadikan sebagai hiasan. Tidak hanya jenis flora dan fauna yang masih hidup dapat digunakan sebagai hiasan, akan tetapi bagian-bagian dari tubuh hewan dapat digunakan sebagai hiasan, misalnya kedi gajah, kepala rusa, kulit harimau ataupun buaya, dan sebagainya. Tradisi atau budaya. Di Indonesia banyak flora dan fauna digunakan untuk salah satu bentuk budaya suatu wilayah. Misalnya karapan sapi di Madura. Di Madura menjadikan perlombaan balap sapi dan akan mendapatkan nilai ekonomi untuk daerahnya. Sumber energi. Manusia memanfaatkan flora dan fauna sebagai energi, misalkan kerbau dan sapi digunakan untuk membajak sawah, kayu kering digunakan sebagai penghasil api untuk memasak atau keperluan lainnya, kotoran kuda, sapi, dan ternak lain digunakan sebagai bahan bakar alternatif. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini, semoga bisa bermanfaat. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memasak sumber energi, manusia memanfaatkan flora. Nah, itu tadi adalah pemanfaatan flora dan fauna yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mungkin kalau kita lihat, kalau pemanfaatan dari mulai sandang ataupun pangan itu bisa kita lihat dan bisa kita amati ataupun kita analisis dalam lingkungan kita. Misal di Johor itu pasti agak berbeda dengan yang tinggal di Batu Lapan. Yang Batu Lapan pasti berbeda dengan kondisi yang ada di Stabat. Jadi maka saya bilang tadi kalau di wilayah Reddy yang pemanfaatannya itu adalah mungkin hewan berkaki 4 seperti hewan ternak sapi, yang diambil itu kan cuma dagingnya. Itu di wilayah Reddy. Mungkin di wilayah yang lain kulit sapi ataupun kulit kambing itu mereka olah. Misalnya untuk alat musik, bikin gendang, itu kan dari kulit. Nah, tapi kan tidak semua wilayah yang mampu membuat pemanfaatan flora ataupun fauna seperti yang saya sebutkan. Jadi beda wilayah, beda desa, beda cara mereka itu memanfaatkannya. Baik, sampai di sini untuk materi pemanfaatan ini kira-kira ada pertanyaan? Ada yang belum dipahami? Boleh mau tanya jawab? Kita buat sebentar sebelum kita ke tugas. Ada yang belum paham atau ada yang kurang dimengerti? Enggak, dalam semua ya Bu. Karena kan ada pertanyaan, bilang. Tadi di materi sebelumnya ada yang perikanan. Di situ ada air asin, air tawar, sama air payau. Iya, air payau. Enggak, Nggak mesti air payau. Kalau air payau
atau air apa kita bilang ya, rawa gitu, itu memang agak lebih spesifik. Kalau bilatannya dia jenis ikan yang ada atau jenis hewan yang tinggal di wilayah pesisir itu, misalnya di mangrove. Di situ kan nanti kalau misalnya ada pasang besar, ada pasang airnya itu kan yang di palu-palu itu kan dia air payah. Jadi seperti kepiting, udang termasuk di situ. Tapi kalau kalian lihat paya yang ada kayak di pare-pare itu kan kita bilang paya juga kan kalau di sini. Itu jadi ikannya beda lagi. Ikan apa? Kayak sepat yang kecil-kecil. Apa lagi? Gabus. Ikan apa lagi? Kalian lihat apa tuh? Ikan apa sih? Ikan putih, ikan belut. Nah, itu termasuk juga yang paya ya Tila. Pokoknya gini, kalau cicip makanan yang dari paya pasti kalau yang nggak suka tekstur rasanya itu Bu, rasa tanah, rasa lumpur begitu. Itu dia jenis paya. Itu ya, Bila. Habis ini ada lagi? Ada? Karena kalau gitu kita gas. Kita bahas per kelompok untuk membahas tentang pemanfaatan flora dan fauna di bidangnya masing-masing. Ya, boleh ditulis dulu ya untuk kelompok 1. Kelompok 1 menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan pangan. Pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan pangan. Sudah? Oke, kelompok 2 mana ya? Ya, kelompok 2 menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan sandang. Bahan sandang. Oke, kelompok 3 mana? Oke, kelompok 3 menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam penyediaan bahan obat-obatan. Obat-obatan ya. Yang keempat, menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan industri. Berarti ada bahan pangan, kelompok 1, kelompok 2 sandang, kelompok 3 obat-obatan, kelompok 4 bahan industri. Oke, boleh cari dulu materi yang saya sebutkan, diskusikan per kelompok. Saya kasih waktu paling lambat 20 menit. Ya, di situ kita presentasi dan menjawab. Bu, izin tapi boleh kan nyari-nyari di Browsing dari internet boleh, silakan. Kalau mau browsing materi aja ya, jangan yang lain-lain. Oke, silakan dikerjakan mulai dari sekarang. Mana dulu?
Aneka flora dan fauna di bumi memiliki manfaat sebagai sumber pangan bagi manusia, baik dari floranya dan maupun dari faunanya. Apa sih contoh-contohnya gitu kan? Pasti kalian juga bertanya. Kalau nggak bertanya juga bakal dikasih tahu juga. Yaitu contohnya padi, jagung, dan singkong itu sebagai karbohidrat. Dan selanjutnya keberadaan flora dan fauna ini berfungsi untuk sumber pangan manusia serta penyeimbangan ekosistem gitu. Jadi dalam penjelasan kami ini mungkin singkat karena kami hanya mengambil kesimpulan-kesimpulannya saja. Jika dari kelompok lain mungkin yang mau bertanya, kami persilahkan dengan segala hormat. Terima kasih. Oke, gimana kelompok yang lain yang mau bertanya, mau memberikan pendapatnya, dipersilakan. Siapa dulu? Boleh, silakan ya. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, menurut kalian apa yang akan terjadi apabila tidak ada lagi jenis-jenis tanaman pangan di bumi ini? Silakan. Tadi pertanyaannya apa yang akan terjadi apabila tidak ada lagi jenis-jenis apa tadi? Tanaman Pangan di bumi. dan hewan yang untuk pangan yang di bumi ini. Apa jadinya? Baik, untuk kelompok 4 mungkin yang menjawab bukan saya melainkan teman saya Aprianto. Ya. Silakan Aprianto. Saya akan menjawab dari kelompok 4. Yang terjadi adalah kematian dan kepunahan manusia karena tidak ada asupan. Tidak ada apa, Bang? Asupan. Oh, asupan. Berarti jawabannya manusia akan punah. Punah. Asupan apa toh? Asupan makanan. Asupan makan dulu. Bahan pangan. Jadi bayangin aja lah kalau kita nggak makan, gimana kira-kira? Ya, manusia itu kan makan untuk bertahan hidup. Kalau hidup untuk makan itu namanya hewan. Baik, udah ya kelompok 4 ya, udah jelas ya? Iya, Bu. Pertanyaannya tadi yang dijawab dari kelompok 1. Kelompok berikutnya, siapa lagi yang mau masuk pertanyaan? Silakan. Saya dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Coba kalian jelaskan jenis flora dan fauna yang ada di wilayah kalian yang dijadikan sumber bahan pangan dalam kehidupan sehari-hari. Udah jelas pertanyaannya? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Saya akan menjawab dari kelompok 2. Jenis flora dan fauna yang ada di lingkungan kita yang dijadikan sumber bahan pangan, contohnya ayam, lembu, kambing, dan flora dimulai dari padi sampai umbi-umbian. Iya. Ya, kelompok 2. Tadi yang ditanyain jenis-jenisnya ya, dari mulai undi-undian. Berarti di kelompok sana yang paling itu unggas ya, unggas sama sapi ya. Gimana kelompok 2, jelas? Oke, berikutnya. Satu kelompok lagi, silakan. Saya dari kelompok 3 ingin bertanya, kira-kira pemanfaatan flora atau fauna di wilayah kalian hanya untuk wilayah itu sendiri atau dibawa ke luar wilayah lain?
dikonsumsi di wilayah itu atau ada yang diekspor sampai keluar wilayah. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3, yaitu kalau manfaat flora dan fauna di wilayah kami selain dikonsumsi juga dijual keluar wilayah, contohnya dan daging sapi. Oke, terima kasih. Itu Mbak Vita, terima kasih. Jadi rata-rata ya di setiap wilayah, berarti kalau yang memang desanya itu memang udah banyak membuat peternakan ataupun wilayah pertanian ataupun perkebunan, itu biasanya hasilnya itu sebagian juga dijual keluar wilayah. Nah itu untuk pemanfaatan apa tadi? Pangan, ya. Sampai di sini udah jelas semua? Dah, itu gila untuk dari kelompok kalian. Baik, terima kasih untuk kelompok-kelompok lain yang mungkin sudah memberikan pertanyaan. Dan mohon maaf kami jika jawaban dari kami kurang lengkap, kalian bisa berusaha sendiri. Terima kasih, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan. Oke next, kita lanjut kelompok 2, yaitu tentang menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan sandang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan sandang. Di bumi, setiap hewan dalam rantai makanan bermanfaat menjaga keseimbangan alam. Ada hewan yang mengendalikan populasi tumbuhan ataupun hewan lainnya. Juga ada hewan yang menguraikan sisa makanan menjadi zat hara. Tumbuhan dan hewan merupakan salah satu sumber daya alam yang dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Contohnya, pemanfaatan hewan sebagai bahan sandang. Yang pertama, pembuatan benang wol yang dijadikan baju hangat atau selimut yang terbuat dari kulit biri-biria. Yang terbuat dari kulit biri-biri untuk bahan pembuatan jaket kulit. Kepompong ulat sutra digunakan untuk bahan pembuatan benang sutra yang dijadikan kain sutra. Mungkin itu saja. Bagi kelompok lain yang ingin bertanya dipersilakan dengan segala hormat. Oke, itu tadi dari kelompok 2 yang menyajikan materinya tentang menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan sandang. Ya, silakan kepada kelompok lain yang mau memberi pertanyaan atau masukan tentang materi mereka, dipersilakan. Di sini saya akan bertanya dari kelompok 3 untuk bertanya ke kelompok 2. Apakah hewan bisa dimanfaatkan sebagai bahan sandang? Coba kalian jelaskan beserta contoh. Ya jelas pertanyaannya? Siapa yang mau jawab? Silakan. Tadi apa pertanyaan tadi? Apakah hewan bisa dimanfaatkan sebagian bahan sandang? Coba kalian jelaskan beserta contoh. Hewan, apakah hewan bisa dijadikan sebagai bahan sandang? Kalau bisa, apa contohnya? Siapa yang mau jawab? Silakan. Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Tentu bisa dong. Contohnya bulu domba dapat diolah menjadi baju hangat. Bisa dong. Bila nggak bisa. Bulu domba diolah jadi baju hangat. Baju hangat itu dipakainya cuma untuk
Oke, silakan Adit. Iya, manusia bisa manusia tergantung pada tumbuhan dan hewan sebagai pemanfaatan sendang dalam kehidupan. Berarti tergantung ya. Iya. Jadi kalau misalnya nggak ada si hewan sama si tumbuhan tadi, apa jadinya? Apa yang mau diolah? Jadi rumah dari batu gitu, tiangnya juga dari batu. Itu ya Bagas. Jadi kita itu memang sangat tergantung pada pemanfaatan hewan dan tumbuhan dalam bidang pangan. Apa tadi sandang ya? Oke. Berikutnya ada lagi yang mau bertanya, silakan. Saya dari kelompok 1 yang bertanya, jelaskan apa itu bahan sandang dan contoh-contoh flora yang bisa digunakan sebagai bahan sandang. Oke. Silakan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bahan sandang itu adalah bahan untuk pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya kapas menjadi benang dan tenun menjadi kain adalah bahan dasar pakaian. Oh. Jelas nggak suaranya? Kurang jelas. Ulangi dulu suaranya. Bahan sandang itu adalah bahan untuk pakaian yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya kapas menjadi benang dan ditenun menjadi kain adalah bahan dari pakaian. Itu dia ya, contohnya kapas. Kapas itu kan dari tumbuhan. Jadi bahan dasar yang kita pakai selama ini, yang kita pakai, kalau untuk tropis kan dia katun menyerap keringat. Jadi kalau kamu nanti mana tahu jalan-jalan ke Antartika pakai katun, nggak bisa nak, kamu beku. Itulah yang digunakan tadi apa? Bahan kulit apa tadi, domba ya, dan yang ditenun untuk menjadi baju hangat untuk melindungi tubuh dari rasa dingin. Ada lagi? Udah semua ya? Udah. Oke, silakan ditutup dulu. Oke. Mungkin itu saja persentase dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepukan yang gemuruh untuk berikutnya kelompok 3 menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan obat-obatan. Mau fokus ya tentang obat-obatan ini, ayo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan obat-obatan. Contoh bahan obat-obatan adalah jahe merah, kunyit, lengkuas putih, temu mangga, temu kunyit, dan lain-lain. Sebelum industri sintetis muncul, semua bahan obat-obatan diperoleh dari alam. Dan bahan-bahan alami ini masih vital. Obat-obatan tradisional mendukung pemeliharaan kesehatan bagi sekitar 80% penduduk negara berkembang atau lebih dari 3 miliar jiwa secara keseluruhan. Selain bahan obat-obatan modern, banyak spesies tumbuhan juga yang digunakan sebagai obat-obatan tradisional, sehingga dapat dikatakan bahwa keanekaragaman hayati bermanfaat untuk menyediakan bahan baku pembuatan obat-obatan. Penggunaan tanaman obat sebagai obat bisa dengan cara diminum, ditempel, dihirup, sehingga kegunaan dapat memenuhi
kelompok 3. Dari yang kami tahu, obat-obatan tradisional hanya terdiri dari jenis tumbuhan saja. Apakah ada juga obat-obatan alami yang dibuat dari jenis hewan? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Setahu saya, minyak ikan paus bisa dijadikan obat kesehatan hewan. Menurut kali kita yang lain kan nggak sore. Terus tahu lagi kita. Setahu saya, minyak ikan paus bisa dijadikan obat gosok untuk patah tulang. Hebat di ikan paus ya. Itu biasanya kalau yang banyak begitu adanya di wilayah NTT. Ikan paus yang terdampar itu mereka kumpulkan lalu mereka buat minyak itu diolah ya dijual. Kemudian tadi ada referensi dari Reddy. Apa tadi Reddy katanya? Biawak. Biawak itu kalau dagingnya dikonsumsi itu bisa mengobati gatal-gatal. Dan sama juga dong, saya pernah dengar apa? Kodok. Ya, kodok juga untuk mengobati dia kayak yang alergi sejenis penyakit gatal. Tapi kalau kades butuh air, obatnya nggak begitu. Ya, kalau yang disebutkan tadi binatang yang saya sebutkan tadi itu hanya untuk spesies penyakit-penyakit tertentu saja. Baik, terima kasih. Berikutnya siapa lagi? Silakan. Saya perwakilan dari kelompok 1 yang bertanya. Abang ini udah siap, dia lupa kelompoknya kelompok berapa. Jelaskan kegunaan obat tradisional dalam kehidupan sehari-hari yang kamu rasa sangat bermanfaat dalam kehidupanmu. Ada nggak kira-kira? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Misalnya minyak karo dari rempah-rempah untuk segala penyakit, lalu jahe merah untuk masuk angin, ucu daun pisang untuk menghentikan pendarahan. Nah itu berarti apa tadi? Flora atau fauna? Yang ditanya? Bang Nenggolan tadi nanya apa itu tentang flora atau fauna? Tentang Flora. iya Bu, tentang flora. Tentang flora tadi apa Kak? Yang pertama? Misalnya minyak karo dari rempah-rempah. Oke, ada yang tahu minyak karo? Tahu. Itu bahannya memang cukup lengkap. Dari semua jenis tumbuh-tumbuhan, akar-akaran, dari yang wangi sampai yang bau digabungkan hasilnya jadi bau. Tapi manfaatnya gimana? Luar biasa. Lalu apa lagi tadi? Lalu jahe merah. Jahe merah itu siapa yang gembung masuk angin itu kalau dikonsumsi. Lalu apa? Daun pisang. Pucuk daun pisang berapa Ki? Kami kan anak zaman now, ada 21, mana level. Enggak, daun pisang itu bisa tangannya miris. Misalnya kena gunting pagar putus. Bisa disangka lagi. Disuntik lagi gitu. Enggak. Ya, pucuk pisang itu dia untuk menghentikan pendarahan sebentar. Dia akan merapatkan luka terbuka. Tapi janganlah misalnya ada orang jatuh kecelakaan, Bu, kepalanya bocor. Oh, ambil pucuk pisang. Dia kan enggak mempan. Maksudnya itu untuk luka-luka kecil. Apalagi daun sirih. Daun sirih itu bisa untuk kuatin gigi. Untuk apa lagi? Bisa mengharumkan nafas. Kenapa Bagas? Mimisan. Iya, kalau pendapat orang dulu, daun sirih itu tempelin aja gitu. Jangan disodokin sampai gitu. Itu ya Bagas. Apa berdarah? Jadi gimana Bu? Ibu
Pakai balsem. Bawang merah, bawang putih bisa. Bawang merah, bawang putih ya, sama juga sih. Kalau saya bawang putih lebih tepatnya dimakan gitu aja. Ya untuk buangin juga daripada. Memang betul kok. Apalagi bawang putih itu digoreng. Yang nggak kuat konsumsi langsung, boleh digoreng. Coba cicip besok-besok. Kasih enak, kasih enak. Baik, ada lagi yang belum? Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Udah habis? Oke, silakan ditutup Kak. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas masukan dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus buat mereka. Kelompok 4, silakan. Kelompok 4 menguraikan pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan industri. Silakan. Tentang bahan industri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang mengurangi pemanfaatan flora dan fauna dalam mendukung penyediaan bahan industri. Flora dan fauna di Indonesia memiliki manfaat yang luas dan memiliki nilai secara ekonomis bagi masyarakat. Itu artinya flora dan fauna bisa mendorong kesejahteraan bagi masyarakat secara luas. Kesejahteraan yang signifikan adalah pada sektor perekonomian, kekayaan flora dan fauna dapat memengaruhi sektor perekonomian nasional, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan kekayaan flora dan fauna di beberapa negara berkembang keanekaragaman flora dan fauna, menyumbang sekitar 32% GDP. Selain itu, flora dan fauna juga menjadi daya tarik peristiwa sebuah negara. Sebagai bahan baku industri seperti kapas untuk bahan kain, karet untuk bahan bola basket, ban mobil, ban motor, kayu jati untuk bahan perabotan. Sebagai bahan baku industri seperti kulit hewan dapat dijadikan sepatu, bulu domba sebagai bahan pakaian luar. Jadi jika ingin kelompok lain yang ingin bertanya, saya silakan. Silakan kelompok lain yang mau bertanya. Tentang bahan industri ya, pemanfaatan untuk bahan industri. Silakan. Saya dari kelompok 1 ingin bertanya, menurut kalian jenis dari flora dan fauna dapat dikembangkan menjadi industri apa saja? Saya ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Bisa industri tekstil dan industri makanan. Apa aja tadi Kak? Industri tekstil dan makanan. Oke, itu aja. Iya, Bu. Oke, yang lain silakan. Saya mewakili kelompok 2 ingin bertanya kepada kelompok 4. Coba kalian sebutkan jenis-jenis flora apa saja yang dijadikan bahan baku industri yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Saya ingin menjawab dari kelompok 2. Kulit sapi untuk alat minyak gendang, kulit kambing untuk baju hangat, kulit ular untuk tas. Sekali lagi Kak, nggak dengar. Arah ke sini Kak. Kulit sapi untuk alat musik gendang, kulit kambing untuk
kasih. Buat mereka berkenan. Oke, jadi udah cukup jelas ya. Udah cukup jelas materi tentang pemanfaatan yang kalian bahas satu-satu dari mulai sandang, pangan, industri sampai obat-obatan. Jadi artinya jika kalian menganalisis suatu materi itu dipantau dulu dari tempat yang terdekat yang ada di sekeliling dulu dia berarti. Baru kita lanjut di tempat yang lain. Oke, materi kita saya sudah cukup untuk kali ini. Silakan kerjakan di LKPD yang sudah saya bagikan umpan balik ya. Untuk tes formatif itu ada 5 soal. Silakan dikerjakan kerjaannya masing-masing di LKPD masing-masing. Saya beri waktu 10 menit ya. Setelah itu dikumpulkan di buku. Silakan. Kayaknya hari ini lebih semangat kali, Bagas semangat. Aditnya yang ada ini agak-agak ngantuk lelah atau apa, Dit? Dua-dua. Masih ada waktu ya, istirahat ya. Apa?
membutuhkan hewan, membutuhkan tumbuhan. Hewan juga membutuhkan tumbuhan, tumbuhan juga membutuhkan hewan dan manusia juga seterusnya. Ya, jadi untuk pemanfaatan flora dan fauna itu adalah pendukung utama dalam kehidupan manusia, khususnya manusia, ya. Baik untuk pembelajaran minggu lalu, udah paham semua tentang pembagian fauna dunia. Minggu ini kita membahas tentang pemanfaatan flora dan fauna. Jadi minggu depan kita masuk ke sumber daya alam. Ya, untuk hari ini kita cukupkan. Silakan disiap-siapkan dulu semuanya. Ewing boleh disiapkan nih. Bersiap. Sebelum kita mengakhiri pelajaran